Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga tempat penimbunan solar ilegal, polisi menggerebek warung nasi di kawasan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Seorang bandar sabu-sabu berhasil diringkus di Desa Waihalom, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Rombongan kirap pemilu 2024 berkeliling Indralaya hingga berakhir di kantor Komisi Pemilihan Umum Ogan Ilir. Kita awali informasi pertama. Polisi menggerebek warung nasi di kawasan Tanah Abang, Kabupaten Pali yang diduga tempat penimbunan solar ilegal. Dalam penggerebekan ini disita 2,2 ton solar subsidi. Namun sayang pemilik warung melarikan diri. Warung nasi di kilometer 45 Jalan Servo Lintas Raya Tanah Abang, Kabupaten Pali digerebek jajaran Polres Pali. Polisi mengamankan barang bukti 2,2 ton solar subsidi yang disembunyikan di belakang bengkel. Selain itu 6 drum kapasitas 200 liter dan 7 jerigen turut disita. Namun sayang, polisi gagal menangkap pemilik warung bernama Wahab yang berhasil melarikan diri. Warung ini diduga menjadi tempat penimbunan solar ilegal. Hubungan dengan adanya informasi masyarakat yang ada tentang penimbunan minyak solar di sepanjang jalur Servo di kilometer 45 kilometer 45. Sehubungan dengan pampu tersebut, atas perintah dari Kapolda Sumsel untuk dilakukan penertiban. Jadi melalui Kapolda Sumsel ke Kapolres Pali memerintahkan kami untuk melakukan penertiban dan penindakan. Seperti rekan-rekan ketahui sendiri, kami sudah melakukan kegiatan dengan mengumpulkan barang-barang yang berhubungan dengan penimbunan solar. Hingga kini polisi masih memburu pemilik warung sekaligus menyelidiki asal pelaku memperoleh solar subsidi. Guna kepentingan penyidikan, warung nasi dipasang garis polisi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kasus jambret di Palembang semakin meresahkan warga. Pelaku sering mengincar wanita sebagai korban. Seorang perempuan umur 23 tahun kehilangan ponsel yang dirampas 2 penjamret berboncengan motor. Fitri Septiani melapor ke Polrestabes Palembang telah menjadi korban jambret. Perempuan umur 23 tahun itu kehilangan 1 ponsel yang dirampas 2 penjamret berboncengan motor. Penjambretan bermula saat korban yang bekerja sebagai tenaga pemasaran hendak berkunjung ke pelanggan Jalan Tegal Binangun. Ketika korban mengeluarkan ponsel dari saku celana, tiba-tiba dari belakang datang motor berboncengan 2 orang yang melakukan penjambretan. Meskipun korban berteriak minta tolong, para pelaku cepat kabur dengan motornya. Kunjungan ke toko. Terus? Nah, terus tuh aku tuh keluar ke HP kan karena aku kena absen. Pas aku absen tuh langsung dijamretnya, langsung lari ke sana deh, Nyok. Uang berapa pelaku? Uang 2. Pakai motor NMAX warna hitam. Sempat kita teriak? Dia sempat aku teriak minta tolong juga kan, Pak. Terus ini karena posisi itu sepi jalan tadi itu, Pak. Nah, jadi tidak terkejar lagi aku sempat kejar juga itu. Jadi HP apa yang diambil ya? HP Samsung. Akibat ulah penjambret, korban rugi 3 juta rupiah. Kasus ini menambah panjang daftar penjambretan di Palembang yang semakin meresahkan warga. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Penipuan jual beli beras secara daring berhasil diungkap penyidik Polda Sumatera Selatan. Dari pengungkapan kasus ini, polisi meringkus 2 tersangka. 2 pelaku penipuan jual beli beras secara daring yang berhasil diringkus masih diperiksa intensif penyidik Polda Sumatera Selatan di Palembang. Salah satu tersangka adalah wanita tunangan dari dalang penipuan yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Lampung karena kasus asusila. Selain menangkap 2 tersangka, polisi turut menyita barang bukti 3 ponsel tersangka, 3 lembar printout rekening bank milik korban, serta 5 lembar printout milik salah satu tersangka.
Dalam aksinya, dalang penipuan mengendalikan dari balik penjara, sedangkan tunangannya bertugas sebagai penghubung dan mencari korban. Sementara satu tersangka lain sebagai pemilik rekening penampung. Modus tersangka menawarkan beras melalui media sosial dan menggunakan kartu identitas palsu. Terhadap kasus penipuan online ini, pasal yang kita terapkan itu pasal 35 Undang-Undang ITE, di mana dari kejadian ini ada 3 tersangka yang berhasil kita amankan. Ada 2 yang kita tangkap, yaitu inisial US dan F, kemudian satu lagi OY, itu ada di lapas. Ternyata ini jaringan lapas, ini pelaku OY ini menipu korban ini di lapas. Kemudian otak dari kejadian ini atau tindak pidana ini adalah OY, di mana OY ini ditahan dalam kasus pencabulan di Lampung. Jadi semua tersangka ini kita amankan di Lampung. Informasi salah satu tunangan. Ya, jadi tersangka OY atau otak dari penipuan ini adalah OY. Seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Januar Ikhrom melaporkan dari Palembang. Panik saat kepergok sedang bermesraan. Seorang pria di Ogan Ilir menikam suami dari wanita selingkuhannya. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita sebilah pisau untuk menikam korban. Amsal tidak berkutik saat polisi meringkusnya dalam rumah desa Ulak Kerbau Lama, Kabupaten Ogan Ilir. Pria usia 41 tahun itu menikam Muhlis, suami dari selingkuhannya. Kejadian bermula saat korban yang mengetahui sang istri memiliki hubungan khusus dengan pelaku memergoki keduanya sedang bermesraan dalam rumahnya desa Tanjung Raja. Pelaku yang panik begitu mengetahui kedatangan suami dari selingkuhannya langsung menyerang korban dengan senjata tajam hingga tangannya terluka. Istri korban berselingkuh dengan pelaku sejak 8 tahun terakhir atau saat suaminya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Korban berinisial A memergoki pelaku berinisial M, memergoki pelaku. Kemudian pada waktu dipergoki, pelaku sedang berada di dalam rumah korban. Jadi pelaku melawan. Melawan merasa terdesak, kemudian menusuk korban. Di dalam rumah korban itu ada siapa saja? Di dalam rumah korban ada istri korban yang pada waktu itu lagi sendirian, kemudian didatangi pelaku dan langsung diterbak oleh korban. Dugaannya mau mencuri atau seperti apa? Dugaan sementara perkara ini berdasarkan perselingkuhan. Dugaan perselingkuhan antara istri korban dengan pelaku. Dari hasil interogasi sudah berapa lama kemudian perselingkuhan yang terjadi dan sehingga penusukan ini? Dari hasil interogasi bahwa pelaku itu sering ke rumah korban, yang waktu itu korban sedang berada di Malaysia menjadi TKI. Barang bukti apa saja yang kita amankan kemudian? Barang bukti yang kita amankan berupa baju kaos yang ada robek di belakang dikarenakan berkelahi dengan korban, kemudian celana pendek milik pelaku. Lain adalah sajam. Dari bulan 11 kita 8 bulan. Kau galak ngapel ke situ? Selama aku kalau situ cuma 4 kali. 4 kali. Status kamu ini ada istri atau duda? Sudah kalau. Oh duda. Oh status kamu memang ini duda ya. Jadi tak kata bini ya. Sebelumnya kau memang itu, aku berkawan lah dengan betina itu tuh, saking kau ke situ tuh, kenal betina itu. Kami kan kalau memang ngomong lah kanti kenal lagi kecil kan. Oh, sedoso. Agam dari kecil kau tu. LBK ya. Agam dari kecil kau tu sebelah besar juga baru dengan dia. Sampai. Pasca kamu berada di rumah itu, istri korban tuh, cak mana? Memang sebelumnya lah ini, lah apa kabar? Lah sudah lah chattingan sebelumnya ya?
Dari penangkapan tersangka disita barang bukti sebilah pisau untuk menikam korban, kaos, serta celana pelaku. Kini tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Didi Irwansa melaporkan dari Ogan Ilir. Polisi menangkap bandar sabu-sabu di Desa Waihalom, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar. Umrin hanya tertunduk saat digelandang ke ruang penyidikan Polres Ogan Komering Ulu Timur. Bandar sabu-sabu ini sering mengedarkan barang terlarangnya di Desa Waihalom, Kecamatan Buai Madang. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita 9 paket sabu-sabu seberat 3,58 gram, timbangan digital, dan alat hisap. Penangkapan pria usia 45 tahun ini bermula dari banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba. Polisi menangkap tersangka saat pesta narkoba di rumahnya. Meskipun tersangka berupaya kabur, polisi telah melakukan pengepungan sehingga mudah dibekuk. Satres Narkoba Ulu Timur telah berhasil mengamankan 1 orang yang diduga sebagai bandar narkotika jenis sabu, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut pelaku atas nama Umrin bin Busri sedang melakukan menggunakan sabu narkotika jenis sabu. Jadi untuk sementara yang bersangkutan sekarang sudah diamankan dan dilakukan penyidikan di Polres Ulu Timur, yaitu dari Satres Narkoba. Tersangka kini terancam minimal 5 tahun penjara. Didi Irwansa melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.